Halo semuanya, kenalkan nama saya Sani, ini anak saya yang kedua. El, itu anak saya yang pertama, Bibi. Halo Bibi. Di video kali ini Aku lagi akan jangan tuh kamu daun tuh sama ayam tuh sama itu kamu tahu. katanya Bibi lagi makan sama nasi sama tahu sama ayam. Seru banget. Video kali ini saya mau share nih tentang breastfeeding alias ngasih ASI ke anak. Sebelumnya saya mau cerita dulu kalau di anak saya yang pertama pas si Bibi itu saya gagal untuk kasih ASI karena banyak faktor. Faktor pertama adalah ini yang paling saja akan dan aku tahu. susah. Iya, jadi pas Bibi itu ini kayaknya epidemik sih ya, semua mama pasti ngerasain yang namanya ketakutan ASInya sedikit. Nah, itu juga yang saya alamin pas Bibi. Karena kebanyakan orang itu merasa apa yang keluar di pompaan ASI itulah hasil produksinya. Dulu saya juga mikirnya gitu. Pas Bibi baru lahir itu, saya pompa hasilnya dikit banget, cuma dapat 20, 10, 30 dan itu langsung saya mikir, mana cukup segitu gitu kan. Sedangkan teman-teman saya yang waktu itu udah lahiran duluan tuh kalau sekali pompa dapat 100, 150 rasanya langsung jiper. Oh my god, dikit banget ASI saya. Dan selain itu juga karena di rumah sakit Bibi langsung kena dot dan sehingga dia jadi bingung puting, nggak mau nenen langsung. Setelah saya memahami semuanya, setelah saya belajar, akhirnya di anak kedua ini, si El, saya berhasil ngasih ASI sampai detik ini, 9 bulan. Yeay! Tips gimana caranya sukses adalah, satu, apa yang dihasilkan di pompaan itu bukanlah hasil produksi ASImu yang sesungguhnya. Karena si pompa itu, biar gimana pun, menyedot nggak akan bisa sehebat kenyotan si anak. Terus yang kedua, kalau pas awal-awal dikit itu wajar banget. Pas L ini, saya mompa pertama kali di rumah sakit itu 3 hari setelah 2 hari atau 3 hari setelah saya melahirkan melalui sesar karena dia sungsang. Ya, pertama kali saya mompa itu pas udah mulai berasa kenceng itu, saya cuma dapet nggak sampai 10 mili, dan karena saya disiplin nih, saya dikasih tahu sama semua orang yang sudah sukses ASI kalau kita harus disiplin, ASInya harus dikeluarin either ditetein langsung atau dipompa, pokoknya harus dikeluarin maksimal 2 jam sekali. Dan karena pas El baru lahir itu dia kerjanya tidur aja, bener-bener tidur sepanjang hari, 24 jam tidur aja. Akhirnya saya mompa 1 hari 24 jam itu 12 kali. Habis pompa dikasih, dan saya nggak pakai dot, saya pakai sendok. Dan setelah disiplin itu, puji Tuhan, haleluya, setelah berlalu masa-masa gilanya 8 minggu pertama, saya bisa mompa sekali dapat 150, 200, ya puji Tuhan banget deh. Dan saya udah nggak mompa lagi sekarang karena saya exclusively breastfeed, alias saya nggak anak saya pun nggak mau dikasih ASI, mungkin karena enakan langsung kali ya. Jadi kemarin sempat dapat pompa banyak banget dan akhirnya didonorkan. Kenapa bisa dapat banyak banget? Karena setiap saya pompa nggak langsung dikasih, tapi langsung masuk freezer, dan mau dikasih pun anaknya nggak mau. Akhirnya masuk freezer dan akhirnya didonor. Jadi buat teman-teman di luar sana, buat mama-mama di luar sana yang lagi berjuang ASI, semangat, jangan patah semangat, harus terus disiplin, harus terus yakin, percaya deh Tuhan itu udah kasih semuanya yang terbaik buat kita. Zaman dulu belum ada sufor, bisa bertahan hidup semua kan sampai sekarang. Pokoknya percaya kalau apa yang dikasih Tuhan itu cukup. Terus juga jangan cari dukungan yang baik gitu. Maksudnya kadang kita kan suka nanya ke orang gitu ya, kok ASI saya sedikit ya, terus orang itu suka berasa nggak sih kalau kita suka konsultasi terus bukannya disemangatin malah dibikin jiper. Maksudnya dibilang, ASI saya mompanya baru segini nih, terus dia bilang, ASI saya mompanya dapat 100 lah segala macam, itu bikin jiper karena bikin sebel gitu loh rasanya. Itu dulu yang juga yang salamin. Makanya sekarang kalau ada orang nanya ke saya gitu kan ya, saya suka bilang, ya emang sedikit awalnya, kan emang ASI itu ngikutin needs-nya baby kan. Pas awal-awal juga nggak mungkin dong baby newborn dia butuh 100 mili gitu kan, enggak, kecuali memang hormon kalian hebat gitu kan ya. Jadi pokoknya setiap individu itu berbeda, jangan menyamakan satu orang dengan yang lainnya. Percaya aja dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Allah, kalau ASI kalian cukup. Oke? Jadi buat semua mami-mami yang di luar sana, juga kakak, suami, dukunglah istrimu yang lagi menyusui.
harus didukung loh. Kesuksesan seseorang itu bukan berasal dari dirinya sendiri, karena ada kalanya kita down, ada kalanya kita ragu, jadi butuh banget untuk disupport. Okay, so it's your obligation to support breastfeeding mother. Okay, so thank you very much for watching. Talk to you soon. Bye bye, Bibi. Bye bye. Thank you for watching. Watching. El, dadah. Hore. Dadah. Bye bye.